Kita sampai ke bagian yang ketiga dari pasal wudhu, yaitu tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Apa artinya sunnah? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Jadi kalau kita kerjakan di dalam berwudhu, kita mendapat pahala. Tapi kalau tidak kita kerjakan juga nggak apa-apa, wudhunya nggak batal. Lah kemarin di dalam syarat-syaratnya wudhu sudah kita bahas, diantaranya kita diharuskan mengetahui tentang hal-hal yang fardu dari wudhu, supaya tidak meyakini yang fardu dari fardunya wudhu menjadi sunnah. Makanya kita kemarin sudah membahas masalah fardu-fardunya wudhu, dan sekarang membahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Adapun sunnahnya wudhu itu banyak. Yang pertama, diantaranya yang pertama yaitu atasmiyatu, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak waslul kafaini, membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Yang ketiga, al-madmadatu, berkumur-kumur. Yang keempat, al-istinsaku, menghirup air atau memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima, mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Kalau sebagian kepala itu wajibnya, tapi sunnahnya mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mashul udhunaini, mengusap kedua telinga. Yang ketujuh, membasuh sela-sela dari tangan dan kaki. tahlilu asabi'il yadaini warijlaini, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Jadi kalau wudhu, jari-jarinya itu di antara jari ke jari itu digosok-gosok di sela-sela, itu sunnah hukumnya. Yang kedelapan, membasuh sela-sela jenggot yang tebal. tahlilu lihyatil kasyifati, membasuh sela-sela jenggot yang tebal. Jadi kalau bapak-bapak ini punya jenggot yang tebal, itu sunnah kalau wudhu itu dibelai-belai rambutnya, di sela-selani, itu sunnah hukum. Kemudian yang ke-9, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. takdimul yumna ngalal yusro, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang ke-10, mengulang basuhan atas liyatu, kali. mengulang basuhan sampai 3 kali. 1 kali ya boleh, 2 kali ya boleh, 3 kali ya lebih baik. Tapi kalau lebih 3 kali hukumnya makruh. Kemudian yang ke-11, Sambung menyambung antara al-muwalatu, sambung menyambung dari basuhan ke basuhan berikutnya. Jadi terus menerus kalau wudhu itu sunnah. Kemudian yang ke-12, membaca doa setelah berwudhu. Nah, itu diantara sunnah-sunnah wudhu, jadi harus dipahami. Terutama yang fardu-fardu, yang rukun-rukun itu dipahami. Supaya apa? Supaya kita nggak meyakini yang sunnah, yang fardu itu menjadi sunnah. Kemudian bagian yang ke-4 dari pasal wudhu, yaitu tentang yang dimakruhkan di dalam berwudhu. Adapun yang dimakruhkan atau yang dihukumi makruh ketika kita berwudhu, itu diantaranya 1, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air ketika berwudhu. Boros air itu makruh. Kemudian diantaranya lagi meminta bantuan kepada orang lain tanpa uzur, tanpa sebab, itu juga makruh. Kemudian yang diantaranya lagi menambah
dari 3 kali menambah basuhan atau membasuh lebih dari 3 kali, itu juga makruh. Misalnya 1 kali wajib, 2 kali boleh, 3 kali ya boleh sunnah. Kalau 4 kali, 5 atau 5 kali itu sudah makruh hukumnya. Ya enggak batal, enggak wudunya, tapi makruh. Kemudian diantaranya lagi mengelap bekas air wudu. Jadi setelah wudu dilap anggota badannya yang tadi untuk wudu, yang terkena air itu hukumnya makruh. Dilap ya enggak apa-apa, tapi lebih baik tidak dilap. Jadi ini pasal wudu. Dari bagian pertama tentang syarat-syarat wudu, bagian kedua tentang fardu-fardunya wudu, bagian ketiga tentang sunnah-sunnah wudu, bagian keempat tentang yang dimakruhkan di dalam berwudu sudah kita bahas. Insya Allah nanti kita bahas masalah yang membatalkan wudu, itu bagian yang kelima. Setelah itu baru kita akan nyambung lagi, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya atau punya hadas kecil. Wallahu a'lam bishawab.